Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat malam Ustadz Atta. Selamat malam juga Ustaz Cacep. Alhamdulillah malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas ayat-ayat Al-Quran, yaitu program ngaos. Kalau di bahasa Sunda itu ngaos itu adalah pengajian. Kaji, pengaosan. Nah hari ini malam ini momentumnya adalah momentum untuk Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Allah Rasulullah SAW itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah ini sangat menarik akan kita bahas karena awal perjalanan itu adalah melambangkan kebesaran Islam sejatinya, seutuhnya. Di ayat 17 ya Kang Atta ya? Ya benar. Kalau nggak salah itu surat Al-Isra yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi subhanallah, Allah telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah di perjalanan itu ada barokna haulahu. Nah ini gimana nih, asik juga nih mendengar barokna haulahu. Kalau barokna itu berarti berkah, barokah. Jadi perjalanan itu dibarokahi sekelilingnya. Nah seperti apa ini pendapat Ustadz Atta terkait ayat ini? Karena ayat ini adalah ayat yang memang sangat familiar di kalangan kita, adalah salah satu surat yang diwajibkan atau oleh dari Isra Mi'raj ini adalah sholat 5 waktu. Tafadhol Ustaz. Bismillah, hamdan wa syukronillah. Amma ba'du, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini sedikit berbincang mengenai peristiwa yang terjadi pada hari ini. Ya. Yaitu Isra dan Mi'raj. Isra-nya. Ketika itu Nabi Muhammad memang Isra diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu tinggal ke Sidratul Muntaha. Yang kita bahas di sini adalah barokna haulahu. Itu apa sih mananya? Ya. Lama-lama jadi mufasir ya. Gak apa-apa. Silakan. Ya ini sesuatu yang sudah Allah berkahi atas semua yang di samping Nabi Muhammad itu insya Allah penuh dengan keberkahan. Dengan lahirnya Nabi Muhammad sendiri itu yang tadinya kota Mekah itu tandus sekali, tandus dan penuh peperangan, penuh dengan kejahiliahan. Nah, diutus datangnya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad pun itu adalah menjadi sesuatu yang penuh keberkahan, pertanda keberkahan. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Artinya banyak keajaiban yang memang tidak terjadi, yang harusnya tidak terjadi. Seperti halnya api abad yang ada di kota sana itu pun padam ketika Nabi Muhammad lahir. Masya Allah. Bahkan ada yang bilang itu ketika Nabi Muhammad lahir itu seperti ada goncangan. Masya Allah. Saking dahsyatnya keberkahan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad disusui pun oleh Siti Halimah itu, sebelumnya Siti Halimah udah lama tidak mendapatkan anak asuhan. Nah, ketika Siti Halimah mendapatkan asuhan, dapat mengasuh Nabi Muhammad, itu langsung badannya Siti Halimah langsung gemuk, unta yang dinaiki Siti Halimah pun gemuk. Jadi
memang yang di sekitaran Nabi Muhammad itu penuh keberkahan. Jadi menjadi Siti Halimah menjadi ibu susuan ya bahasanya ya. Ibu susuan. Masya Allah. Tadinya dia maaf tangan tanda kutip mungkin kurang sehat ketika dia memang Allah menunjuk Siti Halimah kah. Ya memang ya itu seperti itu loh. Jadi memang karena memang ayat ini Masya Allah Kak, di awalnya itu subhanallah. Kalau udah subhanallah itu udah tidak ada yang bisa menyangkal. Masya Allah ini. Dan ini juga banyak orang yang percaya, banyak juga yang orang yang tidak percaya, terutama kaum kafir. Kaum kafir ini selalu menjelek-jelekan Rasulullah atau memfitnah Rasulullah sebagai seorang gila atau orang mimpi kan gitu kan. Berjalan yang harusnya 1 bulan kok ditempuh dengan semalam gitu loh. Ini kan Allah mau kenapa tidak kan gitu kan. Nah ini seperti apa nih Kang Atta ini, karena masalahnya ini juga terkaitan dengan salah satu sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan dia ditanyakan oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Ya dikatakan ya kalau memang Rasulullah yang mengatakan itu, saya bukan percaya 100%, 1000% pun saya percaya karena Rasulullah yang bicara gitu loh. Karena sifat asidiknya ini Rasulullah, sifat asidiknya si Abu Bakar ini yang menjadikan beliau itu adalah sahabat yang terpilih oleh Rasulullah. Seperti apa Kang Atta ini ya, istilahnya asidiknya ini Masya Allah banget gitu loh. Dan setiap perilaku bicaranya Rasulullah itu ditangkap dan diiyakan. Masya Allah ini satu nih sahabat ini seperti apa ini karena memang saking tawadunya ini Bapak Siddiq. Apa dah Ustaz? Kalau kita ngelihat dari gelar As-Siddiq itu berasal dari kata kerja sodako yasduku. Sodako yasduhu. Masya artinya Allah. itu membenarkan. Membenar. As-Siddiq itu artinya orang yang benar, yang memang membenarkan kejadian Isra Mi'raj tersebut. Makanya Abu Bakar ini dapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq, Masya Allah. Tentunya beliau punya kemuliaan yang banyak ya, karena Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentunya itu adalah awail as-sabiqunal awalun, orang-orang yang memang awal banget ada Islam. Abu Bakar As-Siddiq beliau langsung masuk ke dalam Islam tanpa ragu. Sahabat yang pertama sekali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Seorang sahabat ya. Iya. Bukannya saudara kandung apa segala, tapi seorang sahabat yang percaya dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini memang sangat menarik sekali kalau kita kulik para sahabat itu kan ada 4 sahabat ini. Yang semuanya itu karakternya berbeda-beda itu Kang Atta itu ini Setata. Jadi memang kalau saya dengar sendiri Abu Bakar As-Siddiq kalau nggak salah dia pun saking maaf tanda kutip saking tidak punyanya, toh dia mau menikah pun kalau nggak salah itu mas kawinnya dia baca hafalan apa surat apa gitu. Waduh, saya. Nah, ini saya pernah mendengar seperti itu. Jadi dia itu sakingnya seperti itu. Dan dia tidak memang untuk duniawinya itu memang sangat jauh dari duniawinya. Dia adalah manusia yang memang selalu di belakang Rasulullah SAW. Dan cerdas, penghafal Al-Quran, sangat luar biasa. Makanya dia selalu membenarkan. Nah, di sini ada kata, kita balik lagi feedback ayat yang tadi saya bacakan, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa baraknahu lahu linuriyahu min ayatina. Nah, ini saya bicara min ayatina nih. Min ayatina ini kata-kata kalau utslu mahu ya ilaikal kitabnya bukan utslu ya, utslu mahu ya ilaika minal kitabi wa aqimi shalah. Bukan apa? Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayat. Di sini kata-kata ayat, di sini juga ayat juga. Nah, ini satu menyatakan bahwa itu adalah ayat-ayat Allah yang sangat mustajab. Tapi di sini ayati bahasanya bukannya ayat. Nah, ini sangat luar biasa saya baca ini, Masya Allah. Kata-kata ayatina itu adalah
apa ya, yang menyatakan bahwa barokah ketika diperjalankan. Nah, ayatina ini di sini melambangkan kata agar kami perlihatkan kepada kalian sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Nah, ayatina ini adalah suatu tanda kebesaran. Ini hebat sekali nih. Di satu sisi tilka ayatul kitabil hakim, di surat Luqman mengatakan inilah ayat-ayat yang hakim, yang bijaksana. Tilka ayatul kitabil hakim, di sini mengatakan ayatina. Ayatina adalah kebesaran. Nah, ini adalah tanda kebesaran kami. Apakah ini bisa kita korelasikan itu ayat-ayat itu, semua ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an itu adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Ustaz, karena banyak sekali ini nasihatnya, ancamannya sebelum tafadhol Ustaz. Masya Allah ini. Kenapa kalau dikatakan linuryahu min ayatina? Karena dari awal perjalanan saja itu sesuatu yang sangat-sangat mustahil kecuali dengan kebesaran Allah. Masya Allah. Ya, ya. Ya, yang sudah kita bahas tadi di awal, gimana ceritanya dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut ke Sidratul Muntaha yang mungkin jauhnya bermil-mil, itu bisa ditempuh dalam waktu 1 malam. 1 malam. Dan di dalam Isra Mi'raj juga banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Masya Allah. Seperti halnya Nabi Muhammad diberangkatkan melalui perantara buruk. Buruk itu bisa dikatakan hewan yang putih, entah bentuknya bagaimana. Nah, setelah itu diberangkatkan ke Masjidil Aqsa, lanjut ke Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha ini kan Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi yang lalu juga. Ya, 24 nabi. Iya. Kalau nggak salah seperti itu. Ya gimana ceritanya gitu, Nabi Muhammad cerita dengan sebegitunya. Ya wajar saja kalau kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin itu sangat-sangat tidak percaya terhadap kejadian Isra Mi'raj ini. Nabi Muhammad cerita, saya bertemu dengan nabi ini, nabi ini sampai 24 nabi. Dari situ juga Nabi Muhammad membawa risalah, berkewajibannya kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Kita juga mendapatkan hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj ini kan sesuatu yang mustahil. Betul. Kalau bukan karena kebesaran Allah, ya kita bisa apa? Betul, ya. Memang di sini banyak orang selalu mengadakan atau perjidalan kaum kafir Quraisy, karena tadi mereka tidak percaya, yang menyatakan Rasul itu adalah orang yang ngimpi gitu loh. Bahasanya orang yang ngelindur lah kalau kata orang Betawi di sini. Cuman memang sesuatu, semisalnya saya tidak tahu kapan Ustadz Atta pulang kampung. Ya, tapi tiba-tiba Kang Atta ketemu saya 2 hari. Setelah 2 hari ketemu saya nih di Jakarta lagi nih. Nah, selama 2 hari saya nggak ketemu. Ketika ketemu lagi 2 hari, Kang Atta itu bawa oleh-oleh khas kampung, kan gitu ya? Iya, benar. Nah, ini berarti sesuatu yang dibawa oleh-oleh, berarti mereka, Kang Atta sudah menjalankan sesuatu tempat. Dari tempat itu adalah dapat oleh-oleh. Seperti itu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Allah Muhammad SAW itu adalah oleh-olehnya sholat. Yang memang ini tidak bisa dipungkiri. Kalau sesuatu yang memang tidak ada oleh-olehnya mungkin juga dianggap gila. Tapi ini ada oleh-olehnya kok. Nyata kok. Yang dari 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Yang jadi 50 waktu menjadi 5 waktu. 5 waktu. Masya Allah. Ini sangat luar biasa. Banyak yang di sini yang kita lihat adalah kebesaran-kebesaran kebangkitan umat Islam yang tadi kita bilang Rasulullah itu hadir, hidup, dan dia selalu membawa keberkahan dimanapun dia berada. Jadi memang ini adalah sangat menarik buat kita semua
perjalanan kita tadi kalau kita lihat adalah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, antara darat dan darat dan setelah itu baru ke Sidratul Muntaha. Berarti dia naik ke atas. Nah, kalau naik ke atas berarti ada hubungan hablum minallah, hablum minannas dulu nih. Nah, di dalam perjalanan itu adalah hablum minannasnya. Kita mungkin manusia ini harus melihat kiri kanan, depan belakang, mana yang membutuhkan pertolongan kita, dan kita harus peduli dengan lingkungan kita. Baru kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa mufassir yang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau kita mau salat kita diterima, ya rapikan dulu hubungan hablum minannasnya gitu loh. Kenapa? Kalian tuh manusia kok. Gitu loh. Jadi itu yang saya dapat dari beberapa para mufassir yang mentafsirkan ayat ini. Memang ya selama ayat ditafsirkan ini tidak merubah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini dan mengimani Al-Qur'an dan percaya dengan rasul-rasulnya, kenapa tidak? Kan seperti itu. Jadi kita jangan alergi juga nih, kan gitu kan. Sesuatu yang bagus, sesuatu yang banyak manfaatnya bukan dipelintirkan, tapi itu adalah untuk menguatkan. Ya, benar sekali. Ya. Jadi silakan Kang Atta ditutup dengan perbincangan kita ini sangat ya, kita bicara di sini faidah dan kaidahnya. Perjalanan mendapatkan oleh-oleh berarti itu hal yang nyata. Ayat satu-satunya ya perjalanan Isra Mi'raj itu adalah surat 17 ayat pertama gitu. Tafadhol Ustaz, ditutup mungkin dengan kata-kata mutiara seperti apa. Jadi biar kita pemirsa bisa mengingat kita kembali sesuatu yang harus diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Tafadhol Ustaz. Wal awalu wal akhir. Alhamdulillah tadi sudah kita bahas terkait Isra Mi'raj. Tentunya kalau kita bahas semuanya pun sebenarnya sangat panjang dan lebar itu. Kita hanya mengulik sedikit dari sesuatu yang terjadi di masa lalu dan kita sekarang memperingatinya karena ini semuanya adalah bagian dari sejarah. Sejarah, masya Allah. Kalau dalam kaidah fikih itu ada yang namanya al-muhafadzatu ala qadimi shalih wal akhdu bil jadidi aslah. Masya Allah. Mempertahankan sesuatu yang lama, yang mana yang lama ini bagus, dan mengambil sesuatu yang lebih baik lagi di masa sekarang. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang kita bicarakan sekarang untuk senantiasa memperkuatkan iman kita semuanya. Masya Allah. Wallahu muwaffiq biaqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.